Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan Malang. Sekarang saya ada di Museum Sanghyang Dedari di Karangasem, ya. Kita akan melihat museumnya di sana, di ujung sana. Kita akan bagaimana ceritanya, sejarahnya, dan semuanya akan dijelaskan nanti. Dan masih gratis, masih tidak dipungut biaya datang ke museum. Terus di bulan Juni juga ada upacaranya. April ya? Oh, April. Oke, April ya, mohon maaf. Salah April yang silakan datang ke sini, pasti cukup bermanfaat. Kita lestarikan budaya yang ada di Nusantara Indonesia. Sampai ketemu di podcast yang lainnya. Oke, ya. Ketemu lagi dengan saya AA Agus, ya. Sekarang saya ada di Karangasem di Museum Sanghyang Dedari Giri Amarta. Nah, kita akan lihat beberapa koleksi sebuah pertunjukan sakral, ya, tari Sanghyang Dedari. Om Swastiastu. Selamat datang, Mas Agus. Om Swastiastu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya. Nama saya Nyoman Subrate, selaku Bendesa Desa Adat Giranekau di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem di Kabupaten Sisi Timur, Pulau Bali. Ya, kita ada di Museum Sanghyang Dedari Giri Amarta, Desa Adat Giranekau. Ya, baik, kita bisa jalan-jalan lihat ke depan. Yang ini adalah patung daripada Sanghyang Dedari. Baik, di Desa Adat kita di sini ada namanya sebuah ritual, yang namanya ritual sakral tarian Sanghyang Dedari yang sudah diwarisi bahkan ketika leluhur kami ini mulai tinggal di desa ini sejak zaman sebelum kemerdekaan. Adapun makna dari ritual Sanghyang ini adalah sebenarnya Sanghyang itu sendiri adalah sebuah tarian kuno pra-Hindu, ya. Yang dikenal kita itu adalah sebuah tarian di mana untuk memuja atau menurunkan roh Sanghyang untuk turun ke tubuh penarinya guna memberikan anugerah kepada seluruh kehidupan di bumi, terutama para padi-padi. Makanya ini erat kaitannya sekali dengan para petani, di mana ritual ini juga dilaksanakan di desa yang erat hubungannya dengan penanaman padi tahun. Ini namanya padi tahun atau padi khas desa yang sudah diwarisi secara turun-temurun yang masih tetap dilestarikan hingga kini. Disebut padi tahun karena padi ini ditanam setahun sekali, yaitu pada bulan Januari atau menurut penanggalan sasih di Bali yaitu pada sasih kepitu, itu mulai ditanam dengan berbagai proses kegiatan yang diawali dengan pada bulan September, yaitu di dalam sebuah ritual upacara Usa Bumping. Itu adalah sebuah proses pemohonan dan penganugerahan bibit padi-padi ini diberikan ke warga petani yang mau menanam, sehingga akhirnya dilakukan pembibitan pada bulan Desember dan ditanam pada bulan Januari dengan sebuah ritual namanya mulai menanam itu ada pedewasan. Ritual yang kedua 12 hari setelah itu dilaksanakan upacara mubuhan, mungkin perlakuan seperti bayi juga kalau dimaksudkan. Dan lanjut yang upacara ritual yang ketiga dari padi tahun ini adalah yaitu nyungsung, yaitu sebuah permohonan persembahan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi, juga letaknya di Pura Pusat.
Dan yang keempat yaitu ini ritual Sanghyang Gedari, dilaksanakan pada bulan April atau Sasih Kedase ya kalau bagi. Itu ketika padi ini mulai embun. Tapi sebelum itu ada namanya upacara yang disebut dengan upacara Wabiu Kungkung, yaitu upacara kita ketika padi masih, kalau dimanusiakan masih hamil ya, belum keluar bulir-bulirnya. Itulah upacara yang keempat. Dan yang kelima inilah setelah keluar bulir menjelang menguning, namanya kita laksanakan ritual Sanghyang Gedari ini. Ini adalah ritual saka yang mana penarinya adalah anak-anak masih gadis. 7 orang anak masih gadis, belum mengalami menstruasi karena dianggap masih suci ya. Kisaran anak SD ya, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Dan menari dua periode atau 2 tahun, diganti lagi dengan anak yang baru. Itu sesuai dengan kesepakatan para bendese, salah satu bendese dan juga Juru Mantu dan Dewana untuk melaksanakan ritual ini. Sesuai dengan harapan bahwa ritual sakral tarian Sanghyang Gedari ini mempunyai makna dan dipercaya oleh masyarakat sebagai ritual penolak bala, khususnya dari serangan-serangan hama yang akan menyerang para padi-padi mereka, khususnya pada padi tahun. Karena itu kepercayaan memang hingga saat ini petani kami di Desa Adat Kirangkau tidak pernah memakai pestisida untuk mengusir hama ataupun wadang-wadang yang lainnya. Memang sampai detik ini kami bahkan bersyukur tidak pernah mengalami sampai gagal panen. Mungkin itu erat sekali kaitannya antara ritual sakral ini dengan padi tahun yang kami lestarikan hingga saat ini. Di samping itu juga padi-padi ini juga ada kaitannya dalam rangkaian upacara yang kami laksanakan dalam kurun waktu setahun. Ada upacara Usabu Goreng yang jatuh pada bulan November, itu untuk perlengkapan upacara dan juga selain dikonsumsi ya. Dan nanti bulan Maret ini kita ada namanya upacara Usabu Dodol, wajib nanti memakai ketan tahun namanya, itu untuk membuat dodol. Seluruh masyarakat kami di desa ini serempak membuat dodol untuk dalam rangkaian upacara itu. Dodol yang dibikin dari ketan tahun dari hasil petani sini dicampur dengan santan kelapa juga gula aren, itu khas kuliner atau dodol di desa kami. Nah, padi ini yang kaitannya dengan ritual Sanghyang Gedari juga. Selanjutnya sebelum dipanen kami ada namanya upacara mendak Bathara Sri sebagai Dewi Padi. Belum sampai di titik itu, ada yang terakhir setelah padi dipanen, kami ada namanya sebuah upacara terakhir, yaitu upacara mantenin, sebagai bentuk juga puji syukur atas anugerah beliau yang telah memberikan hasil panen padi yang berlimpah. Begitulah teman dari secara ritual daripada padi tahun ini tahapan-tahapan hingga nantinya bisa disantap dan dihidangkan. Dari segi kualitas sangat luar biasa. Mungkin kalau kita masak selain bulan dan isinya memang jauh lebih. Dan petani-petani merasakan kalau dengan padi genjah itu ini bahkan daya kalau maksudnya kalau lapar gitu kita jauh lebih awet ini, maksudnya lebih tahan ya, lebih lama kita merasa lapar daripada padi-padi yang sekarang. Memang di titik tahun 1973 sempat padi tahun ini yang awalnya memang ada padi gage, ada padi tahun ini, semuanya hampir semua petani di sini mengembangkan padi ini. Tapi setelah ada program dari pemerintah yaitu swasembada pangan, ketika itu datanglah padi-padi unggul dan display dengan pupuk kimia. Nah, itulah
tradisi pelestarian padi tahun mulai sangat berubah karena intervensi pemerintah dan juga memang dari segi hasil dan waktu itu jauh memang lebih pendek, tapi dengan pemakaian pupuk dan juga pestisida. Cuman tantangan daerah ini, saya pikir inilah yang bikin tanah-tanah kita menjadi sangat miskin sekarang dengan pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Bahkan semua habitat yang ada di sawah juga mulai sangat menurun dan berkurang. Nah, itulah desa sekarang mulai mengembangkan pertanian organik. Bengkaru sudah dapat sertifikat dan kami berharap cita-cita agar semua desa ada sini petaninya bisa nanti kembali ke organik, karena organik itu murah. Kita bisa pakai bahan-bahan alami untuk pemupukan dan juga pestisida, sehingga dengan sekarang apalagi pupuk-pupuk kimia ini nggak lagi disubsidi, wah petani bisa bangkrut. Baik, kita lihat ada di posisi di Karangasem ya dengan 237 kakak dan sebagian besar profesinya sebagai petani, dan sekarang ada selain tukang bangunan dan juga ada yang pengrajin bambu, juga ada pengrajin ade atau tenun. Nah, itu adalah sebuah ritual ketika anak-anak itu baru kesurupan atau trans, dan yang di atas itu sudah mulai menari menaiki bambu. Ini proses ya. Sebelum dilakukan pentasan yang jalan gading yang muda dan prajurit, dan akhirnya ada yang persiapan ke rias beberapa jam sebelum pentas dilakukan berias, dan juga merias mahkota yang dilakukan oleh para Yowana atau anak-anak muda desa. Setelah mereka semuanya ready berhias dan juga berpakaian, kembali mereka melakukan persembahyaan bersama untuk matur kuning mohon keselamatan, sehingga akhirnya setelah melakukan pentasan yang gedari dan diajak ke sebuah tempat di pura di bawah untuk melakukan ngukupan atau proses penduduran roh yang dipimpin oleh Celomangku. Nah, inilah proses ngukupan dengan disertai dengan wangi-wangian, majigau atau menyan dan yang lainnya. Dan setelah anak ini dalam sudah trans, sudah kemasukan roh, dibawa oleh para pemudi desa, dibawa ke tempat pementasan yaitu di Catus Pate, di mana tarian ini diiringi oleh gending, tidak diiringi oleh alat orkestra seperti tarian yang lain, diiringi oleh sebuah gending sanyang yang dinyanyikan oleh para ibu-ibu. Setelah lantungan gending, kemudian anak gadis itu mulai menari. Mereka melengak-lengok, bahkan ini memakai media bambu untuk naik, namanya lilit linting. Ya, ini juga semuanya di Catus Pate, di perempatan desa itu sebagai tempat dari segala penjuru atau tempat sakral bagi kami di desa. Sebelum akhirnya mereka kembali ke pura di sebelah, yaitu Pura Pejenengan. Dan mereka menari ini, mereka menari di atas tembok atau naik di candi begitu. Dengan lincahnya mereka bisa naik. Sebelum akhirnya mereka kembali ke kesadaran semula dengan dipercikkan tirte oleh Celomangku dan dibopong oleh guru.
dengan gending sangyangnya itu yang dari disado oleh Pak Wayan Race dari desa juga memiliki gending sangyang. Sini terkait keberadaan Museum Sangyang Dadari Giri Amerta yang berada di Desa Adat Grenekauh, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yaitu di sisi timur Pulau Bali di lingkar selatan Gunung Agung yang jaraknya kurang lebih 9 km dari puncak Gunung Agung. Baik, bagaimana teman-teman atau yang mungkin layak bisa datang dan mampir ke desa kami ini untuk menyaksikan secara langsung ritual sangyang, ritual sakral Sangyang Dadari ini, yaitu kalau dari arah Denpasar menuju ke sini bisa melalui bypass Ide Bagus Mantre, kemudian masuk Google itu kalau lewat Google bisa masuk ke daerah Pakse Bali, Sidemen, langsung menuju ke Selat, Desa Duda Utara, tepatnya Banjar Grenekauh. Itu mungkin di Google mungkin akan bisa langsung, atau di Museum Sangyang Dadari dengan bisa mengontak saya sendiri, mungkin nanti bisa diliver ke admin, yaitu dihubungi Bapak Nyoman Subrate selaku Pendesa Desa Adat Grenekauh di 081 338 628 555. Setelah sampai di sini, kalau memang butuh tempat menginap sementara, mungkin kami bisa diliver atau bisa direkomendasikan beberapa homestay atau penginapan di desa tetangga. Sebelum akhirnya mungkin nanti memang dari desa akan memfasilitasi tempat-tempat tinggal. Mungkin mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan kami sudah ready dengan semuanya itu. Untuk ritual ini kita buka untuk umum ya, artinya ritual ini hanya dilaksanakan setahun sekali selama 15 hari dengan 3 atau 5 kali pementasan. Jadinya teman-teman atau Bapak Ibu bisa datang langsung sini untuk melihat ritualnya dengan tetap secara etika memakai pakaian kamben atau yang menutupi tubuh dengan selendang, dan mungkin kami bisa fasilitasi di sini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, mungkin bisa pinjamkan sarung atau selendang dan yang lainnya, sehingga bisa secara langsung melihat ritual sakral Sangyang Dadari ini. Bagi mereka atau Bapak Ibu yang berada di Ubud, kurang lebih memakan waktu atau Denpasar yaitu sekitar 1,5 jam perjalanan kalau tidak kemacetan. Mungkin itu ya sebuah sibuk yang dipakai di Desa Sangyang Dadari untuk membersihkan kita ke dirinya. Ini pasepan yang dipakai untuk pengukupan proses di awal ya. Ini terkait dengan ritual padi, kita ada masih pakai aneh-aneh dalam panen padi tahun ini, masih pakai aneh-aneh Untuk memotong padi. Karena kalau padi unggul baru dipanen dengan pakai sabit gitu. Dalam membawa padi ke rumah dari sawah yang dipakai oleh anak laki-laki memakai ini. Nah, itulah sebuah ritual, ringkasan ritual yang ada di desa adat kami selama 1 tahun. Ritual-ritual penting selain acara umum lainnya. Itu ada usaha penting, yaitu penganuhan bibit padi yang dilanjutkan pada bulan November. Ada usaha goreng selama 13 hari, ada sebuah ritual yang sangat penting ya. Kemudian lanjut dilaksanakan mecaru atau mesegah, atau juga sebagai penolak bala juga upacaranya memakai banteng, bisa berjalan. Kalau tidak, menurut saya ini akan membuat keseimbangan desa di warga tidak berjalan sesuai dengan ya. Untuk upacara Sangyang sendiri di bulan apa Pak biasanya? Oh, ya. Baik, saya lupakan. Pementasan ritual sakral Sangyang Dadari ini, mohon maaf juga tidak bisa kami tentukan secara detail dari sebelumnya, karena kami harus memakai mengikuti keberadaan secara alami, secara biologis keberadaan padi tahun namanya. Tapi biasanya rata-rata ritual itu dilaksanakan pada bulan April atau pada penanggalan sasi Bali, yaitu pada Purnama, Kedase atau Dilem, atau mencari hari suci
kalau di Bali hari-hari yang penting seperti Kajang Manis, Kajang Kliwon. Yang ritual ini bisa dilaksanakan seminimalnya minimal itu 9 hari atau 15 hari. Jadi dilaksanakan pementasan mungkin setidaknya 3 kali atau 5 kali dalam sebuah proses ritual Sangyang ini. Jadi sekitar bulan April lah kurang lebih, kalau setelah yang jelas tepatnya setelah Hari Raya Nyepi, Hari Libur Nasional. Ya, untuk menuju Museum Sangyang sendiri ini ditiketkan atau bagaimana? Baik, sementara ini masih dalam proses menyebarluaskan ya. Kami dari pihak desa belum mengumumkan secara resmi berupa tiket, tapi sangat diharapkan lah berupa pundi atau donasi dari Bapak Ibu untuk bisa keberlangsungan daripada Museum Sangyang ini. Terima kasih kami ucapkan selaku bentuk sahabat kepada podcast Saling Sapa Jalan-Jalan Malang ya. Semoga Museum Sangyang Dedari Giriamarta yang ada di desa adat kami ini bisa semakin dikenal oleh khalayak, sehingga nantinya teman-teman yang juga ada waktu dalam liburan bisa datang langsung melihat Museum Sangyang Dedari Giriamarta yang satu-satunya mungkin Museum Sangyang Dedari di Bali, dan bisa sekaligus melihat langsung ritual sakral Sangyang Dedari yang itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu pada bulan April. Saling Sapa Jalan-Jalan Malang, kita sudah ngobrol banyak, dan diwajibkan teman-teman Nusantara se-Indonesia harus datang nih ke Museum Sangyang Dedari di bulan apa? April. Ayo, pasti kalau berjodoh akan saya temanin ini datang ke sini. Oke, salam budaya.